Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang baru lulus SMA ataupun SMK, jadi di sini Universitas Harapan Bangsa sudah memiliki kuota, yaitu untuk jalur KIP ataupun Kartu Indonesia Pintar. Jadi KIP ini merupakan salah satu program pemerintah ya, kalau kita baca di panduannya. Nah, di sini yaitu sebuah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA yang sederajat ya, yang memiliki potensi akademik yang baik. Jadi teman-teman yang punya potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi KIP ini bisa jadi solusi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah tapi ada kendala ataupun keterbatasan ekonomi. Jadi ada perbedaan dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi ini sesuai dengan ini. Nah, ini akan ada perbedaan ya. Jadi memang teman-teman bisa melihat panduan tentang KIP ini pada situs kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Nah, untuk pertanyaan apakah KIP ini gratis ya. Jadi KIP ini memberikan biayaan seperti pendaftarannya itu gratis ya, tidak dikenakan biaya. Lalu juga bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi ya. Jadi kalau teman-teman mendaftar di Universitas Harapan Bangsa dengan metode KIP ini, maka semua biaya ini akan ditanggung oleh beasiswa KIP ini. Dan kemudian juga teman-teman mendapatkan subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Nah, ini ya yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Jadi beda kota itu kan juga ada perbedaan juga. Dan untuk jadwalnya ini ya, untuk jadwal kegiatan KIP ini bisa kita lihat di kipkuliah.kemendikbud.go.id ya. Kita cek di sini ya. Untuk jadwalnya pendaftaran akunnya itu sampai tanggal 31 Oktober 2022 untuk periode ini. Jadi masih ada kesempatan teman-teman yang ingin mendaftar di jalur KIP di Universitas Harapan Bangsa. Nah, untuk seleksi mandiri PTS ya, karena UHB ini ataupun Universitas Harapan Bangsa ini sifatnya perguruan tinggi swasta, maka batas maksimalnya adalah 31 Oktober. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan atau peluang ini untuk kuliah di Universitas Harapan Bangsa. Nah, untuk syarat-syaratnya teman-teman bisa melihat ya, di sini ada prosedur gitu ya. Tahapan-tahapannya bisa teman-teman baca jelas banget ya di situs kipkuliah.kemendikbud.go.id. Jadi tahapan yang pertama, ya siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri pada sistem KIP kuliah ya di sini. Ya, ataupun juga bisa menggunakan aplikasi mobile. Nah, teman-teman nanti akan masukkan NIK, NISN ya, nomor induk sekolahnya gitu, MPS, alamat email yang aktif. Ya, kalau alamat emailnya tuh harus aktif karena nanti pemberitahuan terkait dengan beasiswa ini akan dikirimkan dengan email. Nah, kemudian sistem KIP kuliah akan melakukan validasi NIK ya. Jadi NIK-nya, NISN-nya, kemudian dari sisi pengelola beasiswa apakah siswa ini layak mendapatkan KIP atau tidak. Nah, jika berhasil maka akan dikirimkan nih nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, ini kenapa email tersebut harus aktif, tidak menggunakan email yang asal-asalan ya. Jadi teman-teman harus mendaftar harus menggunakan email yang aktif. Kemudian, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Kemudian, siswa juga menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai dengan jalur seleksi yang dipilih. Nah, jadi adanya proses sinkronisasi ini, siswa tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Nah, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di PT, maka dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh PT. Ya, jadi nanti selain mendaftar di portal KIP kuliah juga harus menghubungi pihak PMB ya, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Harapan Bangsa. Nah, untuk syaratnya ya, syarat-syarat teman-teman yang boleh mendaftarkan kartu Indonesia Pintar atau beasiswa KIP gitu, ada satu ya. Jadi penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan. Jadi kalau ini udah baru dapat ijazah gitu, itu
itu bisa melakukan pendaftaran ya, ataupun telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin alumni yang lulus 2 tahun sebelumnya dan memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid itu boleh mendaftar di Kartu Indonesia Pintar ya. Ya teman-teman yang masih terkendala biaya tapi memiliki potensi akademik yang bagus ya, ini adalah kesempatan baik ya untuk mendaftarkan kuliah di Universitas Harapan Bangsa. Lalu syarat yang kedua yaitu memiliki potensi akademik ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa mereka yang memiliki potensi akademik baik tapi punya keterbatasan ekonomi ya. Nah, nanti keterbatasan ekonomi ini harus didukung dengan bukti dokumen yang sah, misalnya ada validasi dari kelurahan gitu. Jadi harus jelas. Lalu siswa SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dan potensi akademik baik dan memiliki kartu KIP dan memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos. Ya, jadi datanya harus ini ya, harus terdata di sini ya. Pastikan datanya sudah ada. Jadi kalau tidak terdata maka tidak bisa mengikuti ini. Nah, kemudian teman-teman juga harus lulus seleksi ini, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, baik dari Universitas Harapan Bangsa. Ini teman-teman harus lulus dulu seleksi ya, dibuktikan dengan lulus seleksi ya. Jadi kalau sudah lulus, memiliki data di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos, lalu teman-teman juga lulus maksimal 2 tahun berjalan dan memiliki potensi akademik yang baik, itu bisa mendaftarkan kuliahnya di Universitas Harapan Bangsa. Nah, ada beberapa keunggulan ya. Kalau dulu ada bidik misi itu 400.000 orang untuk tahun 2020 bidik misi ya. Jadi lebih banyak dari ini ya. Kemudian sistemnya juga terintegrasi dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Oke ya. Jadi untuk mengecek apakah Universitas Harapan Bangsa ini memiliki kuota atau tidak untuk beasiswa KIP, itu bisa dicek di profil perguruan tinggi ya. Di sini lalu kita ketikkan Universitas Harapan Bangsa. Nah, kalau teman-teman mengecek ya, di sini sudah banyak sekali ya kuota-kuotanya, tapi yang paling sekarang yang masih paling banyak ya, paling banyak kuotanya adalah untuk program studi informatika, sistem informasi dan teknologi informasi ya. Jadi untuk Fakultas Sains dan Teknologi ini bisa teman-teman daftar ya di sini ya. Nah kalau mau lihat ya, profil ini ya. Jadi UHB ini sudah terakreditasi B, kemudian program studinya juga sudah terakreditasi baik ya. Jadi seleksinya masih buka. Nah ini boleh mendaftar di sini. Lalu selain mendaftar di KIP dan itu juga teman-teman harus mendaftar di pmb.uhb.ac.id ya di sini. Ya, jadi ada situs ya, situsnya pmb.uhb ya, .ac.id. Ya, jadi nanti teman-teman silakan melakukan pendaftaran ya di sini, nama, email, password dan sebagainya. Nah, kalau bingung ya teman-teman boleh mengeklik ini button WhatsApp ya, ataupun menghubungi Mbak Erna sama Mbak Uci, ini ada nomornya. Kalau kalian bingung silahkan tanya-tanya langsung ataupun japri ya dengan mengirimkan WA ya. Nah di sini. Nah itu selain mendaftarkan di situs KIP kuliah ya, kemendikbud.go.id, juga teman-teman calon mahasiswa itu mendaftar juga pada website pmb.uhb.ac.id. Nah, kalau masih bingung tahapan-tahapannya susah gitu ya, boleh langsung dipandu oleh Mbak Uci sama Mbak Erna ya. Nomornya sudah tertera di situs pmb.uhb.ac.id ya. Silahkan seperti itu ya. Jadi demikianlah ya teman-teman, ada kuota-kuota beasiswa kuliah di Universitas Harapan Bangsa, khususnya Fakultas Teknologi dan Sains, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi manfaatkan kesempatan teman-teman untuk melanjutkan kuliah ya. Jika teman-teman masih terkendala dengan biaya tapi memiliki potensi akademik yang bagus. Baik ya, terima kasih. Itulah sekilas terkait dengan informasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar ataupun KIP kuliah di Universitas Harapan Bangsa. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.